dan dia memulai pelayanannya itu pada Hosea adalah nabi yang hidup pada abad yang ke-8 sebelum Masehi, sebelum Kristus lahir secara real. Tetapi secara roh Kristus itu sudah ada di dalam diri Allah itu sendiri. Karena Kristus itu adalah Allah. Nah, kitab ini ditemukan di dalam kitab perjanjian lama sebagai bagian dari kitab nabi-nabi kecil. Tadi saya sudah jelaskan arti kitab nabi-nabi kecil ya. Nah, Hosea mengawali kenabiannya ya pada masa pemerintahan Raja Yerobeam kedua di Israel Utara. Sekitar tahun 755 sampai dengan 715 sebelum Masehi. Nah, rupanya pada saat itu Israel sedang lagi jaya-jayanya. Karena kondisi ekonomi, ya mereka pada saat itu sudah makin lebih sejahtera atau juga sudah semakin lebih makmur. Tapi sayang, karena mungkin mereka sudah merasa makin bertambah kaya raya semuanya, maka muncullah kebiasaan manusia-manusia yang berdosa. Mulailah mereka punya penyakit amnesia sama Tuhan. Tahu Bapak Ibu penyakit amnesia ya? Artinya penyakit lupa. Saya kira ini juga memberikan sebuah potret yang sama di zaman sekarang. Kecenderungan kita orang Kristen juga begitu zaman sekarang. Kalau lagi di atas angin, puji Tuhan, haleluya. Lupa tuh Tuhan. Saking lupanya sama Tuhan, nggak lagi berdoa, nggak lagi baca Alkitab, nggak lagi ibadah, tidak lagi mau melayani. Bahwa hidupnya pagi siang malam, tidak lain tidak bukan dosa, dosa, dosa. Ini sebenarnya adalah perilaku orang Israel di zaman Hosea. Ya, jadi kalau lagi diberkati Tuhan, banyak orang Kristen tiba-tiba mengidap penyakit amnesia. Karena itu dialami oleh bangsa Israel di zaman Hosea. Mereka tidak semakin lagi taat sama Tuhan, tidak semakin lagi menjaga kekudusan kesucian di dalam semua aspek kehidupan mereka. Saya lihat bahwa kitab Hosea ini relevan betul bagi kehidupan kita di zaman modern sekarang. Mengapa? Karena perilaku manusia di zaman modern sekarang nggak jauh beda dengan perilaku orang Israel di zaman Hosea. Nah, tugas kenabian Hosea itu dimulai saat dia menyampaikan nubuatan atau pesan-pesan dari Tuhan yang isinya penghakiman. Apa pesan penghakiman yang pertama disampaikan oleh Hosea kepada bangsa Israel? Karena sekali lagi tadi mereka sudah dilanda oleh penyakit amnesia, lupa Tuhan. Mereka sudah dikuasai dan dikendalikan oleh yang namanya kekayaan dan kemakmuran secara ekonomi. Maka karena penyakit amnesia itulah terjadi kemerosotan rohani, terjadi kemerosotan karakter. Ya, saking kayanya mungkin orang-orang Israel saat itu banyak mungkin pria-prianya pagi siang malam kerjanya kayak diskotik kira-kira begitu ya. Kalau para perempuan kerjanya pagi siang malam ke mall. Ngapain? Belanja, makan. Nah gitu ya. Maka tadi lupa sama Tuhan. Lupa berdoa, lupa baca firman, lupa ibadah, lupa malah lupa pula untuk mempraktekkan cara berpikir, cara bertindak, cara berperilaku seperti Kristus. Maka disitulah Hosea datang. Hati-hati.
Kalau kalian tetap masih dalam posisi amnesia seperti ini sama Tuhan, tidak lama lagi Tuhan pasti turun tangan untuk menghukum atau menghakimi kalian, kata Hosea. Tentu pesan itu didapatkan oleh Hosea dari Tuhan. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita sudah masuk dalam penyakit amnesia hubungannya dengan Tuhan. Penghakiman atau penghukuman dari Tuhan pasti. Hati-hati. Tapi di sisi lain Hosea juga menjelaskan kepada mereka, sekalipun engkau dihukum karena penyakit amnesiamu, karena kemerosotan kehidupan rohanimu, karena kemerosotan karaktermu, engkau memang harus dihukum. Engkau harus didisiplinkan. Engkau harus memang dihajar oleh Tuhan. Karena engkau tidak tahu diri. Engkau hidup oleh Tuhan, diberkati oleh karena Tuhan pula. Tapi engkau langsung lupa Tuhan. Relakanlah dirimu untuk didisiplinkan, untuk dihukum, untuk dihajar oleh Tuhan. Tapi ketahuilah, sekalipun penghajaran itu datang bagimu, engkau tidak langsung dimatikan Tuhan saat itu juga. Masih dikasih ruang untuk bertobat. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa bentuk-bentuk konkret kemerosotan rohani dan moral yang dialami atau dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman Hosea? Rupanya mereka menggantikan Tuhan yang disembah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka menggantinya dengan menuhankan dewa-dewa Baal. Apa itu dewa-dewa Baal? Yaitu dewa kesuburan. Dewa kesuburan itu artinya begini. Mereka mencari, mereka menyembah, bisa juga nih batu ya, bisa juga pohon besar. Lalu mereka jadikan itu dewa atau Tuhan mereka. Ya. Lalu mereka sembahlah itu dan mereka anggap itulah yang memberkati kehidupan mereka. Maka disebut oleh itu dewa kesuburan. Ada juga yang mereka pertuhankan namanya dewa hujan. Jadi waktu mereka mengalami kekeringan, maka mereka bukan menyembah kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi justru menyembah atau bermohon kepada dewa hujan. Supaya hujan turun. Ada juga namanya dewa badai. Jadi kalau waktu mereka dilanda badai, maka mereka terburu-buru untuk menyembah kepada dewa badai supaya badai itu disingkirkan. Jadi bukan lari ke Tuhan itu mereka. Inilah salah satu faktor yang membuat mereka semakin merosot secara rohani. Yang saya kira di zaman sekarang ini juga nggak jauh beda. Hanya cuma formatnya, bentuk dewa yang kita pertuhankan hari-hari ini wujudnya beda. Ya, tidak lagi seperti zaman Hosea. Tapi yang dipertuhankan orang-orang di zaman sekarang ini apa kekayaannya, uangnya, emasnya, apalagi harga emas lagi naik ya. Jabatannya, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan latar belakang kehidupan keluarga Hosea? Nabi Hosea. Menarik memang. Karena perjalanan kehidupan keluarga Hosea ini beda daripada nabi-nabi lain. Di mana bedanya? Hosea ini diperintahkan Tuhan menikah dengan seorang perempuan wanita tunasusila. Namanya Gomer. Itu dicatat di dalam Hosea pasal 1 ayat 2. Yang mengatakan begini. Berfirmanlah ia, yaitu Tuhan, kepada Hosea. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal. Perempuan sundal itu kalau di zaman modern sekarang wanita tunasusila.
Atau istilah lain pekerja seks komersial, kira-kira begitu. Dan perankanlah anak-anak sundal. Ya karena istrinya wanita tunasusila, maka pasti akan melahirkan anak-anak produk dari wanita tunasusila. Kan gitu. Karena negeri ini bersundal dengan membelakangi Tuhan. Oke. Ini pernikahan Hosea, saudara, adalah gambaran atau kiasan untuk menggambarkan ketidaksetiaan Israel kepada Tuhan. Jadi begini, perzinahan tidak hanya dimaknai secara jasmani, tapi perzinahan itu juga bisa bermakna roh. Jadi sebagian orang Kristen tidak pernah berzina secara jasmani. Tidak pernah pergi ke WTS, tidak pernah mencopet istri orang, suami orang gitu ya. Mengambil istri orang atau suami orang gitu. Tapi seringkali orang Kristen juga berzina secara rohani di hadapan. Dan ini juga dosa, saudara. Perzinahan yang dilakukan oleh istri Hosea, yaitu Gomer, itu analogi atau simbolisasi perzinahan rohani yang dilakukan oleh Israel. Yang mana seringkali mereka menyembah Tuhan-Tuhan lain, dewa-dewa lain, atau Allah-Allah lain. Itu yang dimaksud dengan perzinahan rohani. Jadi hati-hati. Mungkin kita tidak pernah berzina secara jasmani selama kita hidup di dunia ini. Tapi jangan-jangan kita tiap hari sering berzina secara rohani di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Kita masih menuhankan hal-hal yang ada di dunia ini. Uang, emas, masih banyak lagi macamnya. Itu bagian dari perzinahan juga. Yang artinya apa? Dosa. Perlu saya ingatkan saudara, pernikahan Hosea dengan wanita tunasusila Gomer ini tidak boleh dijadikan jadi doktrin. Apa itu doktrin? Pengajaran. Mutlak. Bahwa semua orang Kristen boleh menikah dengan wanita tunasusila. Enggak begitu maksudnya. Karena saya jadi ingat, pernah ada seorang bertanya, bukan bertanya sih, komplain ke saya. Nah, dia sedang didekati oleh seorang wanita tunasusila. Dan kelihatannya dia mulai ada hati juga sama wanita tunasusila ini. Lalu dia bilang begini ke saya. Pak Tony, tolong Bapak baca Hosea pasal 1 ayat 2. Oh iya, saya udah tahu ayat itu. Nah, jelaskan di situ. Tuhan melegalkan bahkan memerintahkan Hosea boleh menikah dengan wanita tunasusila. Berarti saya juga boleh dong. Ah, hati-hati loh ini. Pernikahan Hosea dengan wanita tunasusila yang namanya Gomer. Itu simbolisasi kan. Sekalipun itu nyata-nyatanya memang terjadi itu. Tetapi tidak dimaksudkan oleh Tuhan pernikahan Hosea dan Gomer itu untuk diteladani oleh semua orang Kristen. Boleh sebebas-bebasnya menikah dengan wanita tunasusila atau menikah dengan pria hidung belang. Tidak begitu maksudnya. Karena ini hanya salah satu simbol perzinahan rohani. Atau sebagai teguran. Karena apa? Luar binasanya perzinahan rohani orang Israel dengan menyembah Tuhan-Tuhan lain. Jadi tolong ini khususnya Bapak Ibu para pendeta-pendeta ya ini. Karena waktu itu saya cek dari mana kau dapat pemahaman itu. Rupanya dari oknum pendeta pula.
pun. Masa pendeta konsepnya begitu. Nah, makanya Bapak Ibu ya, kita ini pendeta-pendeta ini kalau nggak paham Alkitab dengan dalam dan komprehensif atau luas, kita ini berpotensi menjadi penyesat yang terdepan bagi jemaat. Waktu saya dengar pemahaman orang itu, wah saya jadi ngeri-ngeri sedap juga tuh. Tapi bersyukur waktu saya jelasin ke dia, itu bukan model yang harus diteladani. Itu hanya simbolisasi perjinahan rohani yang sering dilakukan oleh bangsa Israel. Yang artinya apa? Jangan engkau adopsi itu. Kau tidak diperintahkan Tuhan untuk menikah dengan wanita tunasusila atau untuk pria hidung belang. Bukan. Tapi yang pasti, engkau direncanakan oleh Tuhan dengan wanita yang terbaik dan juga dengan pria yang terbaik. Ini tolong dipahami ini. Nah, apa pesan utama dari kitab ini? Tentu memiliki banyak muatan teologis. Muatan teologis artinya pesan-pesan Tuhan. Pengajaran-pengajaran Tuhan banyak kita temukan nanti dalam kitab Hosea. Terutama apa dampak atau konsekuensi jikalau kita terus-menerus hidup dalam dosa. Dan juga bagaimana Tuhan membuka tangan, membuka hati, pikiran, perasaan, totalitas hidupnya. Untuk mengampuni kita dengan catatan. Kita harus total bertobat dan berubah. Itu kira-kira pesan utama dari kitab ini. Memang di akhir daripada kitab Hosea dijelaskan juga hancurnya Israel oleh bangsa Suria kalau sekarang. Namanya dulu Asyur. Ini sekarang menjadi negara Suria. Asyur ini. Diizinkan Tuhanlah bangsa Suria atau Asyur dijajah. Menjajah bangsa Israel. Nah, ketidaktaatan. Jadi saudara, sebenarnya bangsa Israel ini seringkali menjadi alat teguran yang efektif dan produktif bagi kita. Maka kalau kita lihat perkembangan Israel zaman sekarang, mereka harus capek kembali mencari tanah-tanah yang diberikan Tuhan kepada kakek nenek moyang mereka. Mereka harus capek mengembalikan itu kembali. Salah satunya misalkan dengan mereka mau mengambil alih sebagian dari Palestina, tanah Palestina. Karena mereka tahu itu tanah nenek moyang mereka. Nah, kenapa itu bisa sampai lepas ke bangsa lain? Yaitu ke bangsa Palestina. Karena khususnya orang Israel ini susah sekali tobatnya. Kan tanah-tanah Israel itu kan banyak yang terpecah-pecah diambil alih oleh bangsa-bangsa lain. Contohnya misalkan Turki, Iran, Irak. Itu dulunya itu tanah-tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka dan bahkan diberikan Tuhan. Dan mereka sempat menduduki itu. Tapi karena tidak taat, itu tadi. Kalau kita kembali ke kitab Hosea, karena sudah makin diberkati, dipulihkan Tuhan secara ekonomi, mulai amnesia mereka.